AC Milan dikabarkan serius untuk mendatangkan bintang Lille, Jonathan David, sebagai alternatif Mehdi Taremi pada bursa transfer 2024. AC Milan sudah dikaitkan dengan Jonathan David sejak musim panas 2023 yang lalu. Namun, mereka tidak menganggapnya incaran prioritas kala itu. Sekarang, melansir dari Calcio Mercato, Milan rumornya sudah melakukan langkah cepat untuk bisa segera mengamankan transfer sang pemain. Milan dikabarkan menghubungi pihak David untuk membahas niatan mereka. Milan ingin memboyongnya pada bursa transfer musim panas 2024. Alasan pendekatan ini sama dengan sebelumnya, yakni untuk menggantikan posisi Olivier Giroud yang sudah tua, meski untuk saat ini Giroud masih bisa diandalkan. Plus, Rossoneri diyakini tidak akan mampu mendatangkan striker Porto, Mehdi Taremi, pada bursa transfer Januari 2024. Sebab, mereka belum mampu menyiapkan dana untuk Taremi. Transfermarkt melaporkan bahwa harga Jonathan David jauh lebih tinggi ketimbang Mehdi Taremi, yakni 60 juta euro. Milan yakin bisa menyiapkan dana sebanyak itu pada musim panas 2024. Kalau semua rumor ini benar, maka besar kemungkinan Inter Milan mendapat untung lantaran upaya mereka merekrut Taremi tidak mendapat saingan dari AC Milan. Untuk saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait apa jawaban dari perwakilan Jonathan David yang sudah rembukan dengan Giorgio Furlani dan Jeffrey Moncada. Meski sulit, tapi AC Milan tetap bakal mengupayakan perekrutan striker Porto yang bernama Mehdi Taremi untuk Januari mendatang. Mehdi Taremi juga menjadi incaran lawas Milan, tepatnya sejak musim panas 2023 yang lalu. Namun, pada akhirnya mereka gagal membawanya ke San Siro. Inter Milan atau Nerazzurri masih juga menjadi rival kuat mereka dalam perebutan sang pemain. Sebab, sama seperti Milan, Inter juga kekurangan striker. Pemain lain yang menjadi incaran AC Milan adalah Valentin Barco, sosok yang dianggap cocok untuk membuat AC Milan bertambah kuat, khususnya di Liga Italia. Dilansir dari Vicajes, AC Milan membuat gebrakan dengan menunjukkan minatnya secara terang-terangan untuk menggaet Barco. Hal tersebut dilaporkan karena Valentin Barco mempunyai keunggulan karena bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Pemain berpaspor Argentina tersebut bisa bermain di 3 posisi berbeda, yakni bek kiri, gelandang, dan sayap kiri. Selain itu, Barco termasuk ke dalam sosok yang memiliki masa depan panjang, mengingat usianya yang masih muda, yakni 19 tahun. Terlebih lagi, Valentin Barco sejauh ini telah mengoleksi 1 gol dan 3 assist dari 26 penampilan yang dijalaninya bersama Boca Juniors di musim ini. Untuk menebus Valentin Barco dari Boca Juniors, AC Milan dituntut memenuhi klausul pelepasan senilai 10 juta euro. Tentunya jumlah yang diminta Boca Juniors untuk menebus Valentin Barco tidak terlalu besar bagi AC Milan. AC Milan juga berencana mengincar 2 pemain anyar untuk memperkuat lini belakang pada bursa transfer mendatang, yakni Kylian Sildilia dan Joe Scally. Kebetulan, keduanya berposisi sebagai bek kanan dan berasal dari Liga Jerman. Kylian Sildilia sendiri saat ini membela Freiburg, sedangkan Joe Scally tercatat sebagai pemain Borussia Mönchengladbach. Joe Scally, pemain yang masih berusia 20 tahun tersebut, dikenal sebagai pemain fleksibel, yang bisa bermain sebagai bek kiri, bek kanan, bahkan gelandang kanan. Nilai plusnya, Joe Scally merupakan pemain asal Amerika Serikat. Ini membuatnya tidak akan sulit beradaptasi, mengingat 2 pemain Rossoneri, Christian Pulisic dan Yunus Musa, juga berasal dari negara yang sama. Melansir data Transfermarkt, nilai pasar Joe Scally hanya 12 juta euro. Jumlah ini tentunya sangat ideal untuk strategi AC Milan. Permasalahannya, sang pemain diyakini masih betah bersama klubnya saat ini, yakni Borussia Mönchengladbach. Kalau AC Milan gagal memboyong Joe Scally, mereka sudah mempersiapkan alternatifnya, yakni Kylian Sildilia dari Freiburg. Sama seperti Joe Scally, Kylian Sildilia juga merupakan pemain yang fleksibel. Ia bisa diposisikan di bek kanan, bek tengah, dan gelandang kanan. Bahkan, Transfermarkt menyebutkan bahwa harganya sama dengan rekan Pulisic dan Musa itu, yakni 12 juta euro, yang merupakan angka tertingginya sementara ini. Hanya saja, baik Joe Scally maupun Kylian Sildilia tampaknya harus mau menerima jika mereka hanya akan menjadi pemain pelapis di AC Milan. Kondisi inilah yang membuat kedua pemain bakal sulit didatangkan ke San Siro. Sebab, mereka sudah bersinar bersama klub masing-masing. Tentunya,
Baik Joe Scully maupun Kylian Sildilia akan berpikir dua kali jika harus meninggalkan klub demi menjadi cadangan di AC Milan. Juventus mempunyai dua target utama di bursa transfer Januari 2024, yaitu Domenico Berardi dari Sassuolo dan Pierre-Emile Højbjerg dari Tottenham Hotspur. Berardi sudah dibidik oleh Juventus terhitung sejak bursa transfer musim panas 2023 lalu. Sedangkan Højbjerg masuk radar saat musim tahun ini dimulai. Klub berjuluk Sinyonya Tua itu akan kembali mencoba merekrut Berardi yang sempat gagal didatangkan karena soal finansial. Kini, Juventus akan mencoba menggunakan skema lain, yakni berupa peminjaman dan opsi pembelian permanen di akhir musim. Opsi itu pun juga akan dicoba oleh Juventus saat mencoba mendatangkan Højbjerg dari Tottenham Hotspur pada Januari 2024 karena Tottenham meminta dana besar, yakni sekitar 35 juta euro untuk pemain asal Denmark tersebut. Kabarnya, saat ini klub asal Turin dan agen dari Højbjerg sendiri sudah mengadakan negosiasi dan sepakat menggunakan opsi tersebut. Sehingga, besar kemungkinan Højbjerg sudah selangkah bergabung Juventus dan kini tinggal fokus ke Domenico Berardi. Selain membidik dua pemain itu, Juventus juga memasukkan nama bek Villarreal yakni Juan Foyth pada Januari 2024 mendatang. Pemain berusia 25 tahun itu tampil apik bersama Villarreal dalam beberapa musim terakhir, termasuk saat menjuarai Liga Eropa pada 2020-2021. Juventus merasa Juan Foyth bisa menjadi tambahan penting di lini belakangnya saat ini yang baru saja kehilangan Leonardo Bonucci. Selain itu, Juventus merasa butuh melakukan regenerasi karena Danilo sudah menua dan beberapa beknya rentan dengan cedera. Nama Foyth masuk radar karena dirinya tergolong pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, baik bek tengah maupun fullback. Kemampuan ini bisa membuat Juventus memiliki banyak opsi di lini belakang dan pos wingback-nya dalam formasi 3 bek Massimiliano Allegri. Tapi, Juventus harus siap bersaing dengan Barcelona yang kabarnya juga meminati pemain berpaspor Argentina tersebut. Barcelona juga dikabarkan meminatinya dan tertarik memboyongnya untuk mengisi lini belakang, sebelum kedatangan Joao Cancelo. Juventus pun juga harus bersiap jika Villarreal akan meminta dana besar untuk pemain andalannya tersebut pada bursa transfer nanti. Sebab, Villarreal terakhir meminta dana sebesar 40 juta euro untuk Foyth. Nilai ini bisa saja bertambah jika banyak peminat yang datang. Inter Milan menyesal lantaran gagal menggaet beberapa bintang idaman mereka pada musim panas kemarin lantaran para pemain tersebut sukses bersinar di klub lain musim ini. Lantas siapa sajakah calon rekrutan yang buat Inter Milan sakit hati tersebut? Nama pertama adalah Romelu Lukaku. Pemain asal Belgia ini hampir didatangkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas kemarin berkat penampilan apiknya selama masa peminjaman. Akan tetapi saat melakukan negosiasi, Inter Milan membatalkan proses perekrutan Lukaku lantaran sang pemain disebut telah menjalin komunikasi dengan Juventus. Lukaku pun disebut sulit dihubungi, sehingga Inter Milan lebih memilih menghentikan proses negosiasi dan mencari striker lain. Kini setelah gagal berlabuh ke Inter Milan, striker tersebut bergabung ke AS Roma dan tampil gemilang dengan torehan 7 gol dari 8 pertandingan di semua kompetisi. Berikutnya ada Lazar Samardzic. Gelandang Serbia ini batal didatangkan Inter Milan meski sang pemain sudah menjalani tes medis bersama Nerazzurri. Inter Milan gagal mencapai kata sepakat setelah di menit akhir pihak Lazar Samardzic ingin merubah kesepakatan terkait fee yang sudah ditentukan sebelumnya. Saat ini, Lazar Samardzic yang gagal membela Inter Milan masih bermain di klub lamanya Udinese dan telah mencetak 2 gol dari total 8 pertandingan di Serie A. Alvaro Morata sempat jadi incaran serius Inter Milan musim panas kemarin, terutama setelah Simone Inzaghi secara terang-terangan sangat menyukai gaya bermainnya. Akan tetapi, Alvaro Morata enggan berlabuh ke Inter Milan dan akhirnya memilih memperpanjang kontrak bersama Atletico Madrid. Untungnya keputusan Alvaro Morata bertahan di Atletico Madrid berbuah manis, di mana ia sukses mencetak 7 gol dari 7 pertandingan yang ia mainkan di semua kompetisi. Anatoli Trubin adalah nama teratas yang bakal menggantikan Andre Onana saat Inter Milan resmi melepasnya ke Manchester United.
Kiper asal Ukraina ini tampil sangat apik bersama klubnya, Shakhtar Donetsk, dan membuat Inter Milan jatuh hati pada musim panas kemarin. Akan tetapi alotnya negosiasi membuat Inter Milan kehilangan kesempatan merekrut Anatoli Trubin. Sang pemain pun akhirnya hengkang ke klub Portugal, Benfica, dengan mahar 10 juta euro. Bersama Benfica, salah satu penampilan paling apik Anatoli Trubin terjadi saat bertemu Inter Milan di penyisihan grup Liga Champions. Saat itu, kiper 22 tahun ini melakukan 7 kali penyelamatan. Terakhir adalah Volarin Balogun. Pemain asal Amerika Serikat ini pernah jadi incaran serius Inter Milan setelah rencana mereka untuk mendatangkan Lukaku gagal terwujud. Namun dengan tingginya klausul rilis yang dipatok Arsenal, membuat Inter Milan mundur dari pengejaran dan memilih mendatangkan Alexis Sanchez serta Marco Arnautovic. Kini setelah gagal gabung Inter Milan, pemain 22 tahun itu dibeli AS Monaco dengan mahar 30 juta euro dan berhasil mencetak 3 gol dari total 5 pertandingan di Liga 1. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.